sekarang kami mengadakan kelas edukasi online ini secara rutin setiap minggu. Setiap hari Jumat kita selalu ada kelas edukasi online. Dan hari ini narasumber kita adalah dari Dr. Indra, ya, Dr. Indra Wijaya. Halo dok. Halo. Apa kabar dok? Ya, baik-baik. Oke. Nah ini jadi hari ini tema yang akan dibawakan oleh Dr. Indra adalah mengenai komplikasi diabetes dan pencegahannya. Mungkin sedikit pengenalan dari Dr. Indra. Dr. Indra ini adalah spesialis penyakit dalam KMD. Beliau adalah konsultan endokrin dan metabolik diabetes. Biasanya praktek di 3 rumah sakit ya dok ya, RSP, Iya. Eko Hospital, dan Premier Bintaro. Dan Ya. pasien diabetesnya sehari-hari pasti sudah banyak, dan hari ini Dr. Indra mau sharing sedikit ya mengenai komplikasi diabetes dan pencegahannya ini. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi ya, Tik ya. Ya. Kita akan langsung saja mulai. Untuk Dr. Indra, waktu dan tempat kita persilahkan. Oh ya, baik. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Ya, salam sehat semua. Saya senang sekali sih bisa menyempatkan ya siang ini untuk bisa berkumpul walaupun di media sosial ya, teman-teman semua, termasuk banyak pasien saya di sini ya, biar kita belajar bersama. Oke, supaya nggak terlalu lama, saya rasa ini topiknya sangat up to date ya, dan juga teman-teman dari teman diabetes membuat aplikasi yang saya rasa cukup inovatif, cukup kreatif, dan tentu sangat berguna ya, berguna. Selama ini masalahnya pasien diabetes kita di dunia ya susah dikontrol. Masuk Indonesia salah satunya yang paling bandel ya, paling susah sekali, banyak komplikasinya. Kenapa? Karena banyak pasien kita gulanya tidak terkontrol. Entah memang nggak punya lacak gula di rumah, ya tentunya belum punya aplikasi yang se-inovatif seperti yang sekarang ya, dan juga mungkin lupa obat habis ya udah gitu ya, nggak kontrol dokter, atau ada juga yang obatnya beli terus ya. Nah itu juga bukan sesuatu yang benar. Ya berapa kali saya ketemu banyak pasien komplikasi ke UGD karena obatnya nggak diteruskan aja ya, dikira obatnya seumur hidup ya, ternyata udah komplikasi kemana-mana. Jadi yang namanya obat diabetes itu bukan obat seumur hidup, bisa naik dosis, turun dosis, bisa kurang, bisa tambah. Nah tapi di samping itu tentu bukan obat yang utama ya, tentu adalah pemantauan gula darah yang harus secara berkala. Tentunya ini untuk mencegah komplikasi sangat deadly ya, sangat dreadful sekali. Dan Indonesia termasuk yang komplikasinya tinggi ya. Nanti kita lihat data-datanya. Contohnya ya, cuci darah aja hemodialisis itu 30-40% ya, pasien diabetes kita itu mengalami gangguan ginjal. Dan 40% dari cuci darah kita itu adalah diabetes ya. Di samping itu ada hipertensi, darah tinggi, kemudian batu ginjal, dan juga autoimun. Jadi diabetes itu menempati sepertiga pasien cuci darah. Ya, itu hampir data di Asia mirip. Saya waktu di Malaysia presentasi, wah Kuala Lumpur lebih tinggi lagi, sampai 40% ya. Singapura, Hong Kong, Vietnam itu ya mirip-mirip 20-30%, tapi Indonesia di angka 30%-an ya. Oke, nanti silakan aja kalau yang mau bertanya, tulis aja di chat ya. Nanti akan kalau ada waktu yang masih ada waktu, saya akan jawab secepatnya ya. Oke. Ya, jadi topik yang diminta ke saya ini adalah komplikasi diabetes, yaitu kencing manis dan pencegahannya ya. Ya, ini CV saya bagi yang belum kenal ya. Ada beberapa yang saya lihat dari teman-temannya. Saya pendidikannya alumni Unpad S1, kemudian ambil S2 barengan sama dokter umum ya. Kemudian saya dapat beasiswa di Belanda. Itu pengalaman yang cukup indah bagi saya ya, karena di situ banyak pengalaman yang saya dapatkan, terutama di bidang metabolik atau diabetes. Di situ pasien diabetesnya ternyata di Eropa banyak sekali, termasuk di Amerika ya, nggak hanya di Asia, dan tipikalnya agak beda ya. Kemudian saya lanjut sekolah di UI, kemudian ya sampai konsultan ya di UI juga ya. Sekarang saya banyak training di luar negeri beberapa kali ya. Saat ini masih online ya. Waktu beberapa tahun kemudian saya sempat berangkat ke banyak tempat. Saya prakteknya di Rumah Sakit PIK Jakarta, EKBSD sama PM Bintaro, tapi sekarang sudah banyak yang online ya. Jadi silakan aja yang mau konsultasi online, tinggal WhatsApp saya tuh ya, ada WA-nya, Instagram-nya. Saya pasti akan balas setiap hari ya. Setiap hari banyak pasien yang masuk. Nah, ini kalau ada apps begini, nanti kita bisa sama-sama download, tinggal kita pantau, dokter bisa mantau tuh waktu pasien cek gula ya, kita bisa pantau naik turunnya, kemudian pengaturan dosisnya ya. Jadi sekarang sangat mudah sekali bagi teman-teman sekalian yang gulanya sudah dikontrol,
nggak usah kejar-kejar jauh dari saya ke Kalimantan ya, ketemu saya di Jakarta. Banyak pasiennya di Bangka Belitung, banyak ya di Bangka Belitung itu juga naik pesawat. Nah sekarang udah bisa lewat media online, jadi tetap di rumah, terus saving tiket pesawat juga ya, kemudian juga bisa terpantau kesehatannya ya. Oke, jadi sebelum kita bahas tentang diabetes dan komplikasinya, kita harus tahu dulu dong ya penyakit diabetes itu apa, kencing manis itu apa, ya. Karena ini definisinya aja banyak yang nggak ngerti. Saya gula nggak sih, saya gula nggak sih ya. Nah, jadi kita harus tahu ya apa yang disebut sebagai diabetes dan komplikasinya apa ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai kencing manis, itu adalah suatu kelompok penyakit ya metabolik yang intinya adalah gulanya tinggi. Itu aja intinya, ya. Jadi semua gula darah tinggi di atas yang dipatok ya oleh kedokteran di seluruh dunia itu udah masuk gula tinggi atau diabetes. Nah, patokannya berapa? Patokannya itu kalau kita lihat di sini ya, gula puasa atau bangun tidur ini harusnya di bawah 100. Ya, normalnya di bawah 100. Kemudian tapi yang disebut diabetes adalah di atas sama dengan 126. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ya puasa 8 jam, bangun tidur, cek gula ya ke lab atau cek sendiri, itu tidak boleh lewat dari angka 126. Udah. Bahkan yang normalnya di bawah 100, harus di bawah 100. Jadi kalau di atas itu ya hati-hati, ya mungkin kena kencing manis. Atau periksa gula habis makan angkanya 200, kita sama dengan 200 ya. Normalnya berapa? Normalnya ada di bawah 40. Jadi kita habis makan pagi atau makan siang ya, nah iseng-iseng cek deh 2 jam habis makan, periksa gula itu berapa ya? Itu harus di bawah 140. Nah kalau di atas 200, nah itu masuk gula, udah masuk kencing manis ya. Tapi nggak usah khawatir ya. Saya udah banyak sekali pasien-pasien, udah banyak ribuan yang tadinya takut tentang kencing manis, sekarang bisa istilahnya berdamai dengan diabetes ya, hidup sehat dengan diabetes. Karena kita tahu kencing manis ini bukan penyakit yang bisa sembuh. Ya, nggak ada tuh istilah diabetes sembuh tuh nggak ada. Sekali kena kencing manis, maka seumur hidup akan diklaim sebagai penyakit kencing manis. Tapi dia bisa dikontrol ya dengan atau tanpa obat, ya dengan obat atau dengan insulin. Jadi nggak usah takut, ya asal kita tahu pola pencegahannya, pola makannya, pola olahraganya, ya dan ketemu dokter yang tepat, ya berapa kali ada saya ketemu pasien juga sudah tahap lanjut ya, udah komplikasi sini sana, udah kena jantung. Ternyata tidak dioptimalkan obatnya dengan baik ya. Jadi kalau misalkan udah ke 1 dokter, 2 dokter, pas dilihat, kok gulanya nggak turun-turun ya jangan diterusin ya, ganti dokter. Mungkin dia naik ke spesialis, tadi dokter umum ya, pindah ke spesialis ya, atau langsung ke dokter gula. Jadi ini juga kadang-kadang pasien suka stagnan ya, stagnan di pengobatan. Ini juga harus dievaluasi ya. Jadi harus tahu sendiri ya. Nah kemudian ada lab namanya HbA1c ya di sini ya. Itu batasnya 6,5%. Artinya apa? Artinya HbA1c ini adalah racun gula. Ya, normalnya itu di bawah 5,7%, tapi untuk di buku bilang kalau di atas 6,5% sama dengan ini adalah diabetes. Nah, ini racun gula yang membuat komplikasi sesuai topik kita hari ini ya, bahwa racun gula yang tinggi dia akan merusak pembuluh darah. Nah, nanti pembuluh darahnya itu kita tahu bahwa semua organ tubuh kita, badan kita itu semua dipenuhi oleh pembuluh darah. Tidak ada satu organ yang tidak dialiri oleh darah, ya. Kita pasti akan terganggu organ tersebut. Nah, ini racunnya ada di darah dan dia muter ke semua organ. Maka itu kalau dia gulanya tinggi, racunnya pasti tinggi. Pada akhirnya komplikasi akan terjadi, ya. Maka itu nanti dipatok bahwa di buku disebutkan ya, kalau Bapak Ibu ada yang diabetes, HbA1c-nya paling aman di bawah 7%. Ya. Ya tentu ini ada batas usia. Kalau untuk orang tua bisa sampai 7,5 ya. Tapi kalau untuk anak muda harus di bawah 6% bahkan. Tapi general ya secara umum itu dibilang di bawah 7% sudah aman ya. Jadi bagi yang udah lama nggak cek darah, udah nggak lab ya, yang paling penting dari semua itu adalah HbA1c ya. Bukan gula cetek-cetek itu yang di rumah. Itu kadang periksa gula, oh bagus, gula bagus, taunya racunnya tinggi, akhirnya komplikasi. Nah, itu harus hati-hati ya. Oke, nah coba kita lihat ya sekilas berapa sih banyaknya pasien diabetes di dunia ya. Ini kan belum pernah dapat nih kuliah kayak gini kan, ini kuliah saya ke mahasiswa nih ya. Jadi jumlah pengidap diabetes, datanya update tuh ya, ini tahun 2019 lah ya, 2019, itu dikatakan bahwa Indonesia di sini ya, masuk kategori Western Pacific di sini ya, coba lihat ya.
Nah, ini apa? Peningkatannya cukup tinggi, di mana tahun 2019 ya, kita datanya ada 163 juta, dan dia terus akan meningkat 31% ya, sampai 2045. Artinya apa? Kalau kita lihat Indonesia, ya, Southeast Asia, Eropa, ya, kemudian Afrika ya, ini Amerika, North Caribbean, Rusia, nah ini dunia. Ya, kita lihat di sini ya. Meningkatnya berapa? 51% dalam kurang lebih 20 tahun. Artinya apa? Artinya, pasien diabetes atau populasi diabetes atau pengidap diabetes atau kencing manis tidak akan pernah tambah sedikit, ya, tidak akan. Ini data dari tahun saya sebelum lahir sampai hari ini saya udah jadi dokter udah lebih dari 10 tahun, itu angka diabetes meningkat terus. Ya, ini tentu banyak faktornya ya. Faktor populasi kita bertambah, faktor genetik ya diturunkan ya, penyakit ini diturunkan dari orang tua ke anak ya. Jadi susah diputus. Kemudian pola hidup kita sekarang sudah banyak western style ya, banyak kan makannya fast food, junk food ya, olahraga nggak sempet, sibuk kerja, ya itu semua kita alami bersama ya. Siapa yang nggak sibuk kerja ya? Kalau pengangguran di rumah malah disuruh istrinya pergi kerja ya. Jadi memang kadang-kadang jadi membuat waktu olahraga tuh sangat susah ya. Maka itu harus disikapi dengan baik, dicari curi waktunya untuk olahraga sama jam sehari ya, gimana caranya. Nanti kita bahas ya. Nah, ini jadi meningkat terus ya populasinya ya. Nah, ini Indonesia coba ke berapa ya? Tahun 2019 ya, tahun lalu Indonesia masuk kategori ke-7 ya. Ini kalau 10 besar penghasilan terbesar di dunia sih membanggakan ya, tapi kalau penyakit kayaknya sih bukan sesuatu yang membanggakan ya, tapi justru ya ini PR bagi para dokter sama kita semua ya, masyarakat, untuk orang tua udah mulai info-info ke anaknya, jangan sering makan yang manis-manis ya, minuman manis, karena nih lihat nih ya, peringkatnya Indonesia ke-7 ya, 2030 juga masih ke-7 ya, tuh lihat tuh. Kemudian 2045 ya ini ada lewatin sama Egypt ya, atau Mesir. Karena Mesir juga tinggi ternyata ya, makan karbo tinggi, karbo mulu tuh, nasi mulu tuh. Nah, Indonesia turun ke 8. Nah, ini kan prediksi ya, ini bisa berubah. Tapi yang pasti Indonesia masuk ke 10 besar, dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Ya, Indonesia masuk 10 besar. Jadi kita harus tetap jaga diri ya, bagi kita ataupun keturunan kita, anak-anak dan yang saudara kita ya. Nah, ini ada data yang menarik ya, tahun 2019 lagi nih ya, baru nih datanya. Ya. Jadi ada 10 negara terbesar diabetes yang tidak diketahui. Ya, Indonesia masuk 5. Artinya apa? Artinya Indonesia masuk negara ke-5 terbesar, banyak orang nggak tahu dia diabetes. Banyak nggak tahu ya. Nah, ini populasinya hampir 70%. Nah, ketahuannya dari mana? Itu banyak pasien saya ya, masih muda, umur sekitar 20 tahunan ya. Baru masuk kantor di medical check up kan tuh ya, di MCU ya, ternyata gulanya udah tinggi-tinggi, baru cari ke dokternya. Nah, coba dia kalau nggak di medical check up atau nggak disuruh periksa dari kantor ya, dia nggak akan periksa darah tuh. Ya, dikira masih muda, masih aman, masih sehat. Itu orang diabetes kan orang gula, orang yang tua-tua, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Ini enggak ya, barusan sebelum saya presentasi, saya dipanggil ke lantai 5 ya, di Rumah Sakit PIK, itu pasien 11 tahun ya, 11 tahun gulanya tinggi sampai 800-an ya. Nah, itu sebelum saya presentasi loh, 11 tahun ya, 11 tahun baru aja. Dan saya lagi merawat satu pasien mau amputasi kaki ya. Ini saya lagi selamatkan kakinya supaya nggak dipotong. Nah, ini jadi anak muda itu banyak juga yang terserang diabetes. Jangan dikira aman ya untuk usia muda. Jadi kita harus hati-hati untuk orang tua punya gula, anaknya harus dijaga ya, terutama dari pola makannya. Kalau ada gejala, nggak ada salahnya ya, mungkin 3 tahun sekali, 5 tahun sekali cek darah ya, untuk yang masih kecil ya. Nah, jadi kita bisa lihat, ini 70% nggak terdiagnosis nih ya, proportion undiagnosed. Jadi makanya pentingnya cek darah seperti itu. Nggak ada salahnya kita medical check up 6 bulan sekali atau tahun sekali ya, untuk keluarga kita ya. Indonesia masuk 5 besar. Nomor 1 tetap China ya, China juga banyak yang dicek nih ya. India banyak yang diperiksa, USA juga Pakistan ya, ini 5 besarnya ya. Nah, masuk ke komplikasi ya. Komplikasi itu apa aja? Tentunya nih teman-teman yang sakit gula udah pada ngerti ya biasanya ya. Nah, komplikasi dibagi 2, yaitu jangka pendek yaitu akut ya, dan jangka panjang. Nah, ini dua-duanya tentu harus hati-hati ya. Nah, ini penjelasan penyakit diabetes. Saya coba berbahasa Inggris ya, biar belajar bahasa Inggris biar pinter dikit ya. Jangan bahasa Indonesia mulu. Jadi diabetes nih ya,
Kalau didiemin terus, dia akan jadi komplikasi. Ya, komplikasinya di buku bilangnya itu sekitar 5 tahun. 5 tahun dengan gula tidak bagus, maka sudah mulai jadi komplikasi. Ya, tergantung yang kena apa. Ya, nanti kita belajar bersama organnya apa aja yang komplikasi. Ya, habis komplikasi apa? Habis komplikasi, misalkan tadi ya ada luka di kaki, nggak sembuh, ya busuk, akhirnya potong, amputasi, ya jadinya cacat nih. Disability itu cacat. Ya, jadi amputasi kaki atau dicuci darah, ya nggak bisa kerja, itu masuk kategori disability. Nah, setelah itu ya kematian. Di sini kan death, ya. Usia hidup pasien diabetes lebih pendek dibanding bukan diabetes, ya 10 tahun lebih pendek. Maka itu kalau gulanya bagus, terkontrol, ya dia bisa hidup seperti orang yang tidak sakit. Ini kita bicara yang tidak terkontrol, ya tidak kontrol, maka dia akan jadi komplikasi, cacat, kemudian kematian, ya di sini, ya. Nah, untuk yang akut, ya, ini akut ini artinya mendadak. Akut itu mendadak, ya. Nah, yang paling sering pada pasien diabetes adalah gulanya drop, ya. Ini pasti yang ikut udah pasti ada yang pernah ngerasain nih gulanya drop, ya. Entah karena mungkin suntik insulin, ya, tapi dia nggak makan, ya, atau minum obat, tapi pas makan nggak enak, jadi obatnya bekerja, tapi nggak makan, ya, jadinya gulanya diturunkan. Jadi gulanya drop. Nah, gula drop ini bisa gejalanya kelaparan, ya, atau marah-marah, gelisah, nggak sadar sampai koma, ya, pusing, lemes, gelisah, keringetan, ini gemeter, ya, gemeter dan capek, ya. Nah, kalau kayak begini, ya, ngerasa kayak begini, itu bisa jadi karena dari obatnya biasanya, ya. Obatnya bikin gulanya turun, tapi kita makannya nggak bagus, ya. Mungkin Bapak Ibu makannya nggak bagus, akhirnya dia drop. Nah, kalau begitu, yang paling bagus cek gula dulu. Cek gula, cetek kalau ada alat, ya. Berapa? Oh, 40 atau 50. Nah, berarti memang drop. Kalau nggak ada alat cek gula, langsung cari makanan, ya, makanan atau minuman yang manis. Ini supaya gulanya naik, ya. Ini belum lama tuh seminggu, ya, nggak nyampe seminggu, ya, ada pasien datang ke UGD, ya, cari saya dari rumah sakit lain. Itu gulanya 40-50, ya. Itu dia bingung kenapa saya pusing-pusing terus, ternyata dia minum obat yang dosisnya tinggi dan udah lama sekali nggak kontrol, 5 tahun lebih kali obatnya diterusin terus, ya. Akhirnya kemarin saya buang obatnya. Nah, sekarang kemarin kontrol udah seger, ya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi obat-obatan sering bikin gulanya drop kalau dosisnya tidak dipantau dengan tepat, ya. Dan juga obat-obatan ini biasanya 2 bulan sekali atau 3 bulan harus diganti, ya. 2-3 bulan sekali diganti. Nah, komplikasi lain tadi yang gulanya drop, bisa juga gulanya tinggi. Ya, tentu gula bisa tinggi, bisa rendah, bisa tinggi. Nah, tinggi ini, ya ini bahasa Inggris semua, ya intinya DKA ini adalah koma. Bisa koma, pingsan, ya, kita rawat di ICU. Nah, bisa sampai seperti itu. Ya, ini gulanya biasanya di atas 500, ya, untuk yang DKA, ya. Jadi pasien sesak napas, ya, terus lemes, ya, itu muntah-muntah, nah ini DKA, hati-hati. Jadi gula drop bisa komplikasi, gula tinggi juga bisa komplikasi, ya. Ini komplikasi akut. Nah, komplikasi kronik gimana? Jangka panjang. Nah, ini yang jadi PR bagi semua kita, ya, termasuk teman-teman sekalian, terutama yang punya sakit diabetes. Karena komplikasi kronik lebih banyak dibanding komplikasi akut. Ini lebih banyak terjadi, ya. Nah, coba kita lihat, ya, dia serang mana aja? Mata. Di sini, ya, nomor 1, ya. Mata itu disebutnya sebagai diabetic retinopathy. Di sini ditulis, ya, leading cause of blindness. Jadi penyebab utama kebutaan, ya. Di Indonesia datanya kemarin tesis saya terakhir di UI RSCM itu tentang mata, ya, penelitian saya itu mencapai 30% lebih. Sepertiga pasien diabetes kita di Indonesia itu mengalami kerusakan saraf mata, ya. Yang laser mata nih retina itu ngantri, ya, ngantri. Kemudian itu pun belum tentu bisa disembuhkan, ya, bisa menjadi kebutaan, ya. 10%-nya bisa menjadi kebutaan. Kemudian ada pasien juga tuh, ya, dok saya udah operasi katarak, ya, burem. Saya udah operasi katarak, tapi kenapa masih burem? Nah, ternyata pas diperiksa sarafnya rusak karena gula. Nah, jadi kadang-kadang pasien mikir nih, oh katarak operasi langsung udah jelas lagi, ya. Nah, itu hati-hati, ya, belum tentu. Kalau ada gula, dia bisa menyerang ke saraf mata di sini, ya. Maka itu gulanya harus bagus. Nah, berapa lama gula kena ke mata? Komplikasi, ya. Itu adalah 5 tahun. Jadi kalau gula nggak bagus selama 5 tahun, dia akan serang ke mata, ya. Nah, kemudian kedua kita lihat itu nefropati atau ginjal, ya. Ini saya bilang tadi, ya, sepertiga atau 40%, 30-40% pasien cuci darah kita itu
gagal ginjal, ya, dialisis cuci darah. Itu seminggu 2 kali, 3 kali seminggu, ya. Sekali cuci darah juga kita tahu semua harganya jutaan, ya. Nggak bisa kerja, ya, lemas, ya. Jadi banyak komplikasinya, jadi hati-hati, ya. Nah, ini penyebab utama dari cuci darah, ya, leading cause of ancestral disease. Ya, ini bisa ke ginjal, ya, gula itu bisa merusak ginjal. Nah, stroke, ya. Stroke itu bisa sampai 4 kali lipat risikonya dibanding yang bukan gula. Artinya orang diabetes lebih gampang kena stroke dibanding yang bukan diabetes di sini, ya. Nah, itu kenapa dokter suka kasih obat kolesterol supaya dia terjadi stroke di samping obat gula. Tensinya dipantau, ya, kolesterolnya dipantau, gulanya dipantau, ya. Itu tujuannya supaya tidak komplikasi. Nah, jantung, kita lihat jantung, ya. Ini berapa bulan ini kita banyak melihat, ya, teman-teman kita atau artis-artis, ya, yang meninggal mendadak, ya. Ini diprediksi karena masalah jantung. Ya, memang kalau ada serangan jantung itu paling sering membuat kematian mendadak di sini, ya. Nah, untuk orang diabetes, ya, ini ditulis di sini bahwa 8/10. Artinya berapa? Artinya 80%, ya, pasien diabetes itu meninggal karena serangan jantung, bukan karena gulanya, ya. Tapi meninggal karena ada gangguan jantung, 80%. 80% bukan angka yang kecil, ya. Jadi 8 dari 10 orang, coba bayangin. Cuma 2 yang nggak kena serangan jantung, 8-nya kena dari 10 orang diabetes, ya. Nah, makanya itu kenapa dokter kalau kontrol suka periksa kolesterol. Karena ini yang urusannya stroke sama jantung ini adalah kolesterol ini, 2, ya, di samping darah tinggi, tensinya. Makanya itu gula, kolesterol, tensi harus bagus, supaya nggak jadi komplikasi di sini, ya. Nah, kemudian ini diabetes neuropati atau saraf, ya. Ini kalau teman-teman yang ada diabetes lama, ya, di atas 5 tahun, biasanya udah kesemutan, baal, ya, di tangan, di kaki, ya. Nah, sampai ada luka, nggak sembuh-sembuh, ya, sampai akhirnya ada yang busuk, amputasi. Nah, ini gara-gara ini. Jadi, gula pun merusak saraf. Sini, ya, nggak hanya merusak mata, merusak ginjal, merusak pembuluh darah otak, ya, jantung. Nah, saraf pun dia bisa terkena, ya. Nah, jadi stroke sama jantung, ya, ini biasanya 10 tahun, ya, 10 tahun ada gula nggak bagus, dia bisa mengganggu, menyerang ini, ya. Kalau ginjal, di buku bilangnya 8 tahun, ya. 8 tahun nggak bagus, dia bisa kena ke ginjal. Maka itu dokter kalau check up, biasanya cek darah ginjal juga sekalian, ya. Jadi, ini 5 tahun, ya, yang diserang adalah mata dan saraf, ya, 5 tahun, ya. Kemudian ginjal, itu 8 tahun. 8 tahun, ya, ginjal, ya. Nah, stroke sama jantung, ini rata-rata di atas 10 tahun, ya, average-nya 15 tahun itu biasanya udah ada masalah di penyumbatan di pembuluh darah jantung, 15 tahun, ya, average-nya rata-rata di atas 10 tahun di sini, ya. Jadi ini 5 komplikasi besar dari diabetes, ya. Nah, ini pemeriksaannya kayak begini. Jadi dokter akan periksa kalau misalnya memang ada gangguan, ya, buram dan sebagainya, kita akan oper pasien ke dokter mata. Nah, kalaupun tidak ada masalah gangguan penglihatan, ya, itu bisa di check up, ya, di check up aja. Biasanya setahun sekali kita periksa di dokter mata, ya, di foto untuk pasien diabetes, ya. Ini setahun sekali. Nah, ini saya tulis ini, ya, sepertiga pasien diabetes di dunia mengalami gangguan mata, ya, sampai kebutaan, ya. Nah, cuci darah nih, ya, mungkin ada teman-teman yang saudaranya atau keluarganya, ya, atau Bapak Ibu sekalian juga mungkin yang udah cuci darah. Ini tinggi, ya, angkanya 30-40% yang saya bilang tadi, ya. Dan juga cuci darahnya bisa 2-3 kali seminggu, ya. Ini sekali cuci darah bisa 4-5 jam. Jadi cukup ini, ya, cukup berdening, ya, cukup jadi beban bagi kita semua, ya. Keluarga yang nungguin, ya. Pasiennya juga pasti ya, namanya cuci darah pasti siap, lemes, ya, nggak nyaman, ya. Kualitas hidupnya juga jadi berkurang, nggak bisa kerja, ya. Jadi banyak komplikasi yang di luar dari ini, ya. Tentu dia jadi kualitas hidupnya jadi berkurang, ya. Nah, stroke, ya. Kalau kita bicara stroke, maka stroke itu dibagi 2, yaitu penyumbatan, ya, dan pendarahan di sini, ya. Nah, diabetes seringnya adalah blocking, ya, ada sumbatan. Ini kemarin pasien saya juga beberapa minggu lalu baru pulang, ya, dari diabetes dan stroke, udah lama sekali nggak kontrol, ya, pasien dari Kalimantan. Akhirnya kita rawat, nah dia udah pulih, ya. Nah, ini yang bikin sumbatan apa? Yang bikin sumbatan itu adalah gula dan kolesterolnya, ya. Maka itu kolesterolnya sangat penting sekali kita untuk evaluasi, ya. Sedangkan pendarahan ini seringnya terjadi karena adanya darah tinggi, ya, di sini, ya. Jadi tensinya tinggi, kemudian dia pecah di sini, ya. Nah, ini stroke risikonya 4 kali lipat bagi orang diabetes. Jadi gula nggak boleh tinggi, dia akan merusak pembuluh darah, ya, di sini. Nah, jantung, ya. Nah, ini jantung sama. Nih, yang kuning ini adalah kolesterol. Yang kuning, ya, ini adalah kolesterol. Di mana
kalau numpuknya tinggi sekali ya tentu akan memblok ya, menyumbat di sini. Ini sama seperti stroke. Jadi ada kolesterol yang menumpuk, akhirnya aliran darahnya terhambat, akhirnya serangan jantung, ya heart attack ya. Yang tadi kita sudah baca bahwa 80% ya pasien diabetes meninggal karena serangan jantung, ya di sini ya. Jadi hati-hati bagi teman-teman sekalian yang ada gula ya. Nah ini ya, kaki diabetes nih, kalau udah hitam begini ya, udah hitam begini, ini udah nggak bisa diapa-apain ya, nggak ada dokter yang bisa nyelamatin lagi. Jadi kalau ada luka kaki masih merah 3 hari nggak sembuh, cepat ke dokter ya supaya cepat dibersihin lukanya. Nah kadang-kadang ketemu dokter sudah berapa lama luka? Udah seminggu, 2 minggu ya, ada sebulan, itu udah kelamaan ya. Ya 3 hari luka nggak sembuh, cepat ketemu dokternya. Sebelum begini ya, kalau udah begini, udah hitam begini kan nggak bisa diapain lagi. Akhirnya dia kalau nggak amputasi ya dia putus sendiri nih, nah, ya namanya automutilasi. Dia akan lepas sendiri. Ini namanya nggak ada darah yang lewat. Makanya itu organ kita penting sekali dialiri darah yang lancar ya. Nah kalau ada amputasi akhirnya begini ya, begini nanti berikutnya mungkin kita bisa bantu pasang kaki palsu di sini ya. Nah ini sekitar angkanya sudah 10-20% ya untuk kaki sampai amputasi. Jadi hati-hati ya kalau yang luka di kaki ya, cepat-cepat berobat ya, batasnya 3 hari ya, paling lama 1 minggu ya. Nah ini untuk yang laki-laki ya, ini juga banyak ya kejadiannya ya, ternyata dia juga mengganggu disfungsi ereksi atau impotensi ya. Di sini dikatakan bahwa terjadi dari 1 dari 3 pria ya, 30% ya. Di sini ini bukan sedikit ya, di seluruh dunia ini ya. Jadi ini bukan angka yang kecil bahwa laki-laki pun ternyata kena dampak dari penyakit gula ya. Jadi bisa sepertiga dari pasien diabetes kita mengalami gangguan disfungsi ereksi ya. Nah, dari tadi kita udah bicara ya, saya lihat kayaknya sudah 20 menit ya. 20 menit 25 menit kita saya sharing waktunya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini dikatakan setiap 6 detik ya. Setiap 6 detik itu satu pasien tuh meninggal karena gula di diabetes di seluruh dunia ya, di seluruh dunia ya. Dan tercatat tahun 2015 itu dalam tahun itu ada 5 juta populasi yang meninggal. Ini banyak ya, ini banyak sekali. Nah, jadi artinya selama kita udah presentasi ini udah berapa banyak yang meninggal ya di seluruh dunia. Jadi inilah karena gula itu ya. Jadi kita harus bisa mengatur, memantau dan menjaga gula biar lebih baik ya, biar lebih terkontrol supaya nggak komplikasi ya di sini ya. Nah, sekali lagi 80%-nya meninggal karena serangan jantung ya. Nah, sekarang dari tadi kita belajar komplikasi, dari situ apa, ya, komplikasinya apa. Nah, sekarang gimana mencegahnya. Ini lebih penting dibanding tadi ya. Jadi bagaimana mencegah komplikasi, tentu mencegahnya dengan hidup yang sehat. Ya. Nah, ini dari kegemukan, ya, harus olahraga teratur, makan yang sehat, ya. Ini sama lagi ya, harus turun berat badan, tidak boleh merokok, ya. Nggak boleh minum alkohol, sama ikut komunitas. Ya, diabetes sekarang komunitasnya online dulu ya. Karena masa COVID nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi saya di 3 rumah sakit banyak komunitas pasien suka kumpul senam diabetes biasanya ya, tapi sekarang nggak boleh dulu. Jadi kita tetap komunikasi lewat WhatsApp group ya, di situ bisa kita saling kontak-kontak atau komunikasi ya. Nah ini yang perlu dikerjakan bagi teman-teman diabetes ya. Nah pencegahan yang lainnya ya, nih makannya itu harus begini ya, disarankan ya. Boleh sehari 3 kali makan, tapi setengah piringnya tuh sayur. Kemudian seperempatnya baru nasi atau roti ya, atau ubi, kentang, seperempatnya lagi baru protein. Di sini ada ikan, tempe, tahu, ayam ya, telur. Nah, jadi jangan setengahnya nasi atau 1 piringnya nasi. Nasi makan nasi padang jadinya ya. Nah, jadi banyakin di seratnya, di sayurnya ya, banyakin di seratnya supaya gulanya nggak tinggi ya. Minum susu boleh, bebas gula ya, olahraga teratur ya. Terus disuruh jaga stres ya, sama banyak ketawa, sama jadiin hobi ya. Ini mungkin banyak orang susah ya sekarang ya. Sekarang banyak orang yang stres juga. Terus kemudian ya hobi kita juga udah nggak boleh kumpul-kumpul dan sebagainya ya. Jadi ya memang ya itu kita harus ikutin inilah ya, apa yang bisa kita lakukan ya. Tapi at least bisa dijaga dari makanannya, pola makannya ya. Nah, ini nih makanannya ya, waktu saya belajar di Belanda nih, ini seperti ini ya. Ini
Jadi setengah piringnya itu sayur disarankan, kemudian setengah piringnya seperempatnya ya itu karbohidrat, di sini kentang ya, karena orang sana banyak makan kentang ya. Kita boleh ganti pakai nasi ya, nggak apa-apa. Banyak orang takut makan nasi putih nggak apa-apa ya. Di rumah kita juga kasih nasi putih orang diabetes ya. Tapi yang penting itu adalah porsinya, kalorinya ya. Kita seperempat piring nggak boleh lebih. Nah kemudian seperempatnya lagi baru daging ya. Susu ingat tanpa gula ya dan skim milk, bukan yang full cream. Kemudian juga buah bisa ya, buah boleh yang nggak manis ya, contohnya apel di sini ya. Ini kalori yang atau makanan boleh sehari 3 kali, nggak usah takut ya. Dan kalau masih lapar boleh tambah snacknya boleh buah ya. Nah yang gini-gini nih justru harus yang dihindari ya. Contohnya yang ya kopi manis lah, saset ya, soda, es krim, junk food ya. Nah ini semua kan sangat populer ya, kemudian gampang didapat ya, fast food, tinggal drive thru dan sebagainya. Nah, tapi tetap ya, sebelum kita jaga kesehatan ini harus dijaga. Ya sekali-sekali nggak apa-apa, saya juga makan. Cuman ya ini bukan makanan yang rutin harus tiap hari makan ya, mungkin ya seminggu sekali dikit aja atau 2 minggu sekali ya. Nanti untuk have fun aja ya. Nah, ini untuk kita bicara obat. Tentu selain menjaga makanan, olahraga teratur ya, itu kita harus tanya ke dokter, perlu nggak saya obat ya? Nggak semua orang diabetes itu minum obat atau pakai insulin ya. Banyak kan pasien saya suruh atur pola makan sama olahraga. Tapi beberapa yang saya lihat nilainya kritikal, nilainya tuh jelek banget labnya, maka tetap perlu dibantu obat ya atau insulin dalam hal ini ya. Nah ini obatnya ada banyak ya. Artinya apa? Artinya obat diabetes itu memang banyak macamnya. Banyak sekali macamnya ya. Satu, jangan ikut-ikutan orang. Ini ada pasien saya tuh kemarin ya dikasih tetangganya katanya ya, ini gula saya tinggi nih ya, gula tinggi, lu minum apa? Minum ini, obatnya ikutin aja. Dia ikut, terus dia bingung ya, dia ke saya, ke UGD lagi ya, ini ke gawat darurat. Dia bilang, Bapak kenapa Pak? Baru umur 60 tahun ya. Dok, saya dikasih temen nih obat gula ya, obat gula. Gula saya nggak tinggi sih, tapi saya ngerasa agak tinggi, jadi saya minta ke teman tangga. Setelah itu kok saya jalannya mundur katanya. Saya bilang, Bapak benar jalannya mundur? Iya, saya nggak bisa jalan maju dok, jalannya mundur, makanya saya mau UGD. Pas saya periksa ternyata gulanya 50, 40, lah drop itu namanya gulanya ya. Pas saya lihat obatnya memang keras. Nah artinya apa? Artinya obat nggak boleh ikut-ikutan orang lain ya. Saya punya 10 pasien diabetes, 10 pasiennya obatnya beda semua, nggak ada yang sama. Ya, nggak ada yang sama. Jadi tiap orang punya varietas atau varian yang beda-beda. Ya, maka itu obatnya banyak, mana yang cocok, ya tanyain dokternya, saya cocok obatnya mana. Dan kedua, obat itu bukan obat seterusnya seumur hidup. Enggak ya, 2-3 bulan ganti. 2-3 bulan ganti. Maka ikutin dokternya. Kalau bilang suruh kontrol sebulan, ikutin kontrol sebulan. Kalau kontrol 2 bulan, ya kontrol 2 bulan. Ya, kontrol 3 bulan, kontrol 3 bulan. Jangan bandel, ya. Nanti komplikasi, ya. Nanti ketemu dokternya udah di UGD, bukan di poli jadinya, ya. Nah, ini ada juga yang gulanya bandel, pakai tablet nggak bisa, maka dokternya kasih insulin, ya. Nggak ada gula yang nggak bisa turun dengan insulin. Semuanya pasti akan turun dengan insulin, ya. Karena dasarnya orang diabetes itu adalah kurang insulin. Ada juga pasien-pasien saya nggak mau tablet, dok saya nggak mau tablet insulin dari awal, boleh, ya. Jadi tablet sama insulinnya adalah pilihan antara dokter sama pasien, ya. Jadi mana yang terbaik nanti kita bisa pakai. Nah ini ada pasien saya pakai pompa insulin ya, ini saya foto sekalian ya untuk teman-teman yang belum tahu. Ini adalah pompa insulin pump. Di Indonesia ada 50 orang yang pakai pompa insulin, ya biasanya anak-anak. Nah ini dia nggak usah suntik-suntik, tapi waktu kita makan dia bisa keluarkan insulin injectable, ya langsung shot, langsung suntik sendiri insulinnya ya. Nggak banyak sih yang pakai ya, tapi itu termasuk yang bagus ya. Nah, jadi untuk pasien diabetes ya supaya nggak komplikasi, maka berat badan ya, ini indeks massa tubuh atau ini berat badan intinya ya. Jadi berat badan tidak boleh gemuk, kemudian tensi tidak boleh tinggi ya, tensi ya. Kemudian gula nggak boleh tinggi. Nah, ini HbA1c racunnya yang saya bilang itu ya. Itu di hampir semua buku bilang di bawah 7. Ya, tapi atau individual artinya untuk orang tua boleh lebih tinggi ya, untuk orang muda harus lebih rendah di bawah 6 ya, tapi rata-rata di bawah 7. Kemudian kolesterol nggak boleh tinggi. Jadi untuk mencegah komplikasi, supaya karena komplikasi ya, itu berat badan nggak boleh gemuk,
kemudian tensi nggak boleh tinggi, gula nggak boleh tinggi, dan kolesterol nggak boleh tinggi. Ya, ini PR-nya semua. Nanti dibantu sama dokternya, ya, bagi pasien-pasien yang ini ya, yang perlu dipantau ya. Pasien saya udah pernah berhasil semua, rata-rata ada yang kemarin 100 kilo lebih, ya, sekarang udah turun 10-20 kilo ya dalam 6 bulan. Jadi berbadan yang obesitas tetap bisa turun ya, tentunya dengan program yang benar ya. Jadi bisa turun 20 kilo dalam 6 bulan ya. 10 kilo dalam 3 bulan itu banyak sekali ya. Nah, ini sekali lagi saya tekankan bahwa HbA1c harus di bawah 7%. Ini ada racun gula ya, di mana mungkin ada beberapa yang belum periksa ya, silakan aja periksa, tinggal ke lab aja ini ya. Minta aja HbA1c ya. Nah, kenapa penting? Karena setiap turun 1% ya, every 1% reduction in A1C ya, setiap 1% turun, dia akan menurunkan kematian risikonya sampai 21%, itu tinggi loh. Ya, jadi risiko kematiannya bisa sampai 21% diturunkan. Nah, serangan jantung 14%, ya. Gangguan mata sama ginjal 37%, ya. Gangguan kaki atau amputasi sampai 43%. Artinya apa? Artinya semakin Bapak Ibu atau rekan diabetes yang HbA1c makin rendah, ya di bawah 7%, maka risiko komplikasinya akan makin sedikit, ya, makin turun tuh, ya. Tapi semakin ini tinggi, ya, maka itu sangat berbahaya sekali, ya. Saya bisa bilang begitu karena sudah banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, ya. Kemarin ada satu pasien dari Serang, ya, 1%. Nah, itu saya bantu sekali, ya, kakinya hampir mau amputasi, saya bantu dalam 3 bulan akhirnya jadi 6%, ya, 21 ke 6 dalam 3 bulan. Ini akhirnya dia sehat ya, kakinya lukanya sembuh, nggak jadi amputasi. Sekarang ya itu teman-teman yang Serang semua disuruh ke saya. Jadinya ya bersyukurlah ya bisa bantu-bantu ini ya rekan-rekan pasien diabetes yang lainnya ya. Jadinya itu perlunya pemantauan HbA1c ya. Oke, mungkin sekian slide dari saya. Saya buat singkat supaya tidak terlalu ini padat ya. Yang penting dapat message-nya. Tentunya kalau saya ngajar mahasiswa lebih susah lagi ya, lebih complicated. Baik, terima kasih Dr. Indra Ya. materi presentasinya, sangat menarik sekali. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab ya dok ya? Boleh. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Tommy Nelwan. Saya sudah 20 tahun diabetes, umur 50 tahun. Sudah kena neuropati dan rencana pasang ring karena ada penyempitan LAD 90%. Bagaimana saya merawat ginjal saya karena obat sudah banyak sekali. Cloniding, terakhir kreatin saya 1,9. Ya, baik. Ya, ini biar cepat ya. Nah, jadi ini contohnya kayak gini ya, untuk Pak Tommy sama siang ya. Ini saya sudah 20 tahun diabetes umur 50. Nah, artinya apa? Sesuai teori saya bahwa di atas 5 tahun gula nggak bagus dia akan kena komplikasi. Nah, ini kan 20 tahun ya. Jadi Bapak udah kena neuropati 5 tahun ya, jantung itu 15 tahun, kemudian ginjal 8 tahun ya. Jadi memang ini sudah melewati batas dari timingnya karena sudah 20 tahun diabetes ya. Nah, jadi yang ditanyakan bagaimana dengan merawat ginjal ya. Nah, intinya gini, dokter akan memberikan terapi obat yang tidak merusak ginjal ya. Jadi jangan takut. Jadi misalkan ini clonidin ya atau obat tensi tadi yang disebutkan ya, itu bisa diberikan ya. Kolesterol itu aman untuk ginjal. Obat gula tidak ada yang merusak ginjal. Ini seringkali mitos ya. Saya minum obat gula banyak, dok, nanti ginjal rusak lah. Yang rusak ginjal itu gulanya, bukan obatnya. Ya, ini mitos yang banyak sekali di masyarakat ya. Karena ginjal obatnya makin banyak, bukan makin dikit. Nah, justru gulanya harus bagus, ya, kolesterol harus bagus, tensi harus bagus supaya ginjal nggak kena. Nah, jadi merawat ginjal untuk Bapak yang 50 tahun ya, tentu kalau dari 50-90% ya itu memang sudah protokolnya pasang ring. Ya, karena Bapak anytime bisa kena serangan jantung. Ya, jadi ini udah sesuai. Di samping tambah pengencer darah, tambah obat kolesterol, tambah obat gula, tambah tensi ya. Nah, jadi jaga ginjal itu gula harus bagus, kolesterol harus bagus, tensi harus bagus ya, dan minum yang cukup. Nah, ini minum yang cukup penting ya, air putih sekitar 1,5 liter sampai 2 liter ya, sesuaikan kondisinya, rata-rata sih 2 liter ya, supaya dia nggak terganggu ya. Jadi dengan mengontrol gula, tensi, kolesterol ya, dengan minum yang cukup, itu seharusnya ginjal Bapak ya diharapkan tidak memburuk ya, diharapkan ya. Seperti itu ya. Agatha. Oke. Ya.
Terima kasih dok jawabannya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut ya dok ke pertanyaan nomor 2. Ini dari Ibu Anita. Ini pertanyaan agak panjang dok, tapi ada intinya sepertinya ada dua poin pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu beliau menanyakan setiap kali pasien kontrol itu rata-rata keluhannya nggak bisa tidur nyenyak. Jadi apakah memang pasien diabetes itu nggak bisa deep sleep gitu? Itu yang pertama dok. Terus yang kedua, pola makan yang baik itu untuk diabetesi, apakah lebih baik vegan atau makan keto? Iya ya, oh iya ya. Ya memang ya sebenarnya untuk urusan tidur ya, untuk deep sleep dan sebagainya, itu kan urusannya juga termasuk saraf ya sebenarnya ya. Tapi pola tidur atau deep sleep sendiri, quality of sleep itu masing-masing orang beda-beda masalahnya ya. Nah, kayak saya kemarin baru chatting sama teman saya, saya bilang saya tiap hari mimpi, saya ingat loh mimpi saya apa. Kayak gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita mimpi 15 menit aja tuh udah bangun udah seger sekali ya. Jadi itu kadang-kadang itu ada deep sleep ya. Jadi itu ada pengaruh untuk pasien gula, memang ada gangguan saraf yang bisa mengganggu kualitas tidur ya. Nah, biasanya memang makanya tuh banyak yang kadang minum obat tidur ya, atau minimal pakai suplemen ya, melatonin ya, itu yang disarankan supaya nggak tergantung obat tidur ya. Jadi memang betul bisa jadi komplikasi ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah mana yang lebih baik, vegan atau keto ya? Ya, prinsipnya sebenarnya bukan vegan atau keto ya. Prinsipnya adalah pola diet seimbang. Seperti yang tadi saya di slide PowerPoint saya ya, satu porsi setengah sayur, seperempatnya karbo, seperempatnya lagi protein, ditambah boleh susu sama buah. Jadi yang paling bagus untuk orang diabetes adalah balance diet, balance atau food combining ya. Bukan vegan yang pure sayur tanpa karbo, tanpa protein ya, karena badan kita juga butuh yang lain, kecuali yang vegetarian ya, beda cerita itu. Ini kalau yang makan semua ya kita ikutin food combining. Atau keto, boleh nggak keto? Keto sekarang lagi happening banget ya untuk yang jaga berat badan, yang mau kurus dan sebagainya. Nah, untuk orang diabetes ya, keto diet tidak disarankan. Ya, itu sudah banyak penelitian studi yang mengatakan bahwa orang bukan diabetes boleh untuk menurunkan berat badan, ya, itu pun intermittent. 3 bulan keto, langsung dia balik ke normal, makan biasa, baru boleh keto lagi. Jadi intermittent keto diet. Tapi kalau untuk orang diabetes, tidak boleh keto diet. Ya. Karena banyak komplikasinya, kolesterol makin tinggi, kemudian gula juga bisa makin tinggi. Ya. Dia nggak makan karbo, ya, dia nggak makan karbo, tapi badannya buat gula terus. Jadi bisa lebih tinggi lagi. Jadi ya yang bagus food combining ya, atau balance diet ya. Oke. Iya, oke. Berarti yang penting balance diet ya, dok ya? Betul. Dan keto tadi tidak disarankan. Gitu kira-kira Bu Anita jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, dok. Ini dari Ibu Renike. Dokter Indra, pengobatan DM lebih baik dengan obat atau insulin? Bagaimana efek jangka panjang dari konsumsi obat maupun insulin terhadap ginjal atau sistem tubuh lainnya? Ya, ini pertanyaannya yang banyak ditanyakan nih ke ini ya, waktu pasien berobat ke saya ya. Itu intinya gini, intinya pengobatan DM itu, diabetes itu tentu yang pertama adalah pola hidup ya, mengubah pola hidup pasiennya, itu pola makan dan pola olahraga ya. Pola hidup sehat, nah baru kita masuk ke terapi. Nah, terapi itu memang dibagi dua, obat sama insulin. Nah, pilihan kapan obat, kapan insulin itu tergantung dari berat ringannya sakit gula. Ya, tergantung dari ringan beratnya sakit gula. Rata-rata dokter, rata-rata sih ya, mostly itu kalau dia ringan kita kasih tablet. Ya, tapi kalau memang kelihatannya gulanya sudah dikontrol ya sampai 600-800, itu tablet ada maksimal efikasinya. Artinya di atas 300 ya atau di atas 400 ya, obat tablet sudah tidak optimal. Ya, nggak akan bisa turun sampai normal ya. Mentok-mentoknya juga masih 200 lebih ya. Nah, jadi kita tahu kapan pasien butuh obat atau pakai insulin. Nah, kalau dia mau pakai insulin dari awal juga nggak apa-apa, kita kasih dosis kecil. Ya, kalau pasien-pasien nggak mau minum obat ya atau obatnya banyak. Jadi itu pilihan. Makanya saya bilang tadi option ya. Nah, mana yang terbaik diskusikan dengan dokternya. Karena dokternya udah punya mindset ya bahwa ini yang terbaik loh untuk Anda ya. Tapi kalau bagaimana penggunaannya dan sehariannya kan pasiennya ya yang melakukannya. Nah, efek jangka panjangnya baik obat maupun insulin itu aman
aman ya. Dia nggak usah takut ke merusak ginjal, merusak jantung, merusak liver, enggak ya. Tablet maupun insulin itu aman, safe ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Cuman biasanya dokter kasih insulin kalau satu gulanya udah tinggi sekali, kedua dia sudah ada komplikasi ya. Misalnya pasien gagal ginjal cuci darah biasanya dokter udah kasih insulin supaya nggak banyak obat tablet yang diminum ya. Jadi begitu ya. Oke. Berarti memang sesuai dengan kebutuhan ya, Dok? Betul, mau betul. insulin atau obat itu sesuai kebutuhan dan dua-duanya safe ya. Yang penting didiskusikan dengan dokternya. Betul. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Ivan. Dok, kalau dia HbA1c tinggi 10-an HbA1c-nya, sudah mulai ada gejala neuropati, pinggang, kaki, ngilu-ngilu, dan mati rasa. Apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, memang. Ini yang HbA1c-nya 10% ya. Iya, betul. Nah, kalau neuropati, ya hampir semua komplikasi sih, nggak hanya neuropati, itu mulai terjadi komplikasi kalau HbA1c di atas 7% ya. Nah, kalau ini 10% ya memang sudah jalan komplikasinya. Jadi harus bagaimana? Ya itu lagi ya, balik ke materi saya bahwa untuk mengurangi gejala komplikasi atau mencegah supaya komplikasi yang nggak berlanjut, ya itu HbA1c harus di bawah 7%. Harus di bawah 7% diturunkan ya. Nanti dipantau sama dokternya, gula puasa habis makan 2 jamnya nggak boleh tinggi, sehingga HbA1c-nya turun. Nah, itu pun yang sudah di bawah 7% aja masih banyak yang masih mati rasa sarafnya, apalagi yang di atas 7%. Ya. Jadi komplikasi nggak gampang hilang. Jadi ya tadinya udah kena saraf, ya gulanya bagusin, dok kok masih sama lah ya, memang namanya komplikasi bukan berarti gula turun terus dia hilang, enggak ya. Jadi itu susahnya. Jadi yang paling bagus adalah mencegah komplikasi, bukan mengobati komplikasi. Ya, jadi kalau ada komplikasi sebenarnya udah telat, tapi kita tetap sebagai dokter akan usahakan supaya tidak mengganggu, ya, atau menjadi merembet yang lain gitu. Ya, jadi PR-nya bagi Pak Ivan adalah menurunkan HbA1c di bawah 7%. Ya, itu ya. Oke. Mungkin ini udah nggak nyambung dengan pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ada 2 pertanyaan tadi yang pertanyaannya mirip. Dan itu bagaimana caranya menurunkan HbA1c kalau dia sudah tinggi? Ya, caranya sama. HbA1c itu adalah racun gula, ya, sehingga yang akan dipantau adalah gula puasa dan habis makan 2 jam. 2 itu. Jadi kalau Bapak Ibu gula puasanya bagus, ya, habis makan 2 jamnya bagus, maka HbA1c-nya akan turun. Itu udah rumusnya begitu. Nah, gula puasa habis makan 2 jamnya turun, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu adalah pola makan, kedua olahraganya gimana, ya. Ketiga, obatnya harus pas. Nah, ini yang susah. Ya, udah jaga makan, udah olahraga, tetap aja HbA1c nggak turun. Ya saya rasa balik lagi ya, maksudnya mungkin dokter, mungkin Bapak Ibu perlu ketemu dokter endokrin, ya. Kalau saya kan konsultannya diabetes. Carilah konsultan diabetes, ya. Jadi nggak ada yang nggak turun sama saya HbA1c. Sampai saat ini nggak ada yang nggak turun ya, semuanya yang nggak turun sampai nangis-nangis 10 tahun, Dok, saya nggak pernah turun di bawah 7%. Baru kali ini saya turun di bawah 7% sama Dokter Indra. Nangis-nangis tuh pasiennya. Coba bayangin. Coba dari dulu ketemu saya katanya. Ya ini saya ngomong apa adanya ya, bukan ngomongin diri. Ya, jadi menurunkan itu nggak susah ya. Kalau gula puasanya di bawah 130, habis makan 2 jamnya di bawah 180, maka HbA1c akan turun. Nah, jadi sedangkan normalnya ya, yang bukan diabetes itu gula puasa di bawah 100, habis makan 2 jam di bawah 140. Ini normalnya ini. Jadi untuk orang diabetes bisa di atasnya dikit. Ya, nggak harus sampai drop buat di bawah 100 dong gula puasa. Nggak usah begitu, ya, nggak usah. Itu kan orang yang bukan diabetes. Yang ada apa? Ngedrop. Kalau dipaksa terlalu rendah dia akan ngedrop, akhirnya gemeter, ya, keyengan, ya, kesemutan. Nah, jadi nggak usah terlalu drop, tapi ikutin dokternya aja, ya, nggak usah terlalu tinggi. Itu dia akan turun, nggak ada yang nggak turun HbA1c, ya, selama obatnya pas, makannya dijaga, sama olahraga. PR-nya cuma 3 itu aja, ya, cuma 3 tapi susah sekali di terapi ya. Betul. Susah sekali memang. Ya, saya bisa ngerti sih ya. Oke, ya. Intinya jadi adalah perubahan lifestyle ya, pola lifestyle, dan harus terus diskusi dengan dokter ya, rutin. Betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuniarti.
Dok, kalau komplikasinya ke mata, mengalami kebutaan, terus dioperasi, apakah ada kemungkinan untuk kembali melihat? Dan apakah ada kemungkinan untuk terjadi lagi atau mencegah terjadi lagi? Ya, ini Bu Yuniati ya, selamat siang ya. Ya, ini yang saya bilang tadi ya, komplikasi ke mata ini mencakup sekitar 30% pasien diabetes di seluruh dunia, bukan Indonesia doang ya, di seluruh dunia. Jadi, dan ini komplikasi yang cepat. Kenapa saya bilang cepat? Karena dalam 5 tahun, ya 5 tahun gula nggak bagus, dia udah kena ke mata sama saraf. Ya, kalau kita bicara ginjal 8 tahun, bicara jantung sama stroke 15 tahun. Nah, matanya 5 tahun. Jadi yang pertama dikena gitu ya. Walaupun nggak semua yang udah 20 tahun matanya masih bagus ya banyak juga. Ya berarti saraf mata dia kuat. Tapi rata-rata di buku bilang 5 tahun tuh udah gangguan saraf mata ya. Nah, sampai kebutaan ya dioperasi ya itu apakah bisa kembali melihat tergantung lagi dari kualitas dari sarafnya retina. Periksanya dari foto fundus atau dokter mata di foto tuh saraf retinanya ya. Karena ada 2 tipe nanti ya. Ada 2 tipe saraf yang rusak di mata. Disebutnya adalah proliferatif dan non-proliferatif. Yang proliferatif ini yang jelek sebenarnya kondisinya. Ya, bisa dibilang bandel diobatin, udah disuntik di laser segala macam masih nggak bisa lihat ya, dan bisa mengarah ke kebutaan. Kalau yang non-proliferatif ya, ini masih banyak harapannya. Banyak harapannya artinya gulanya kita turunkan ya, dokter matanya kasih kain mata, itu masih bisa balik ya. Nah, kalau misalnya sudah sembuh, apakah bisa terjadi lagi? Bisa. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Jadi kalau udah sembuh, gulanya jelek lagi, maka saraf matanya akan kena lagi. Ya, kemarin ada pasien kita di RSCM ya, itu sampai 8 kali laser. Coba, 8 kali laser mata loh, fotokoagulasi. Ya, itu dokternya sangat fight sekali supaya pasiennya nggak buta. Coba bayangin, kesian ya. Kalau nggak bisa lihat kan udah nggak bisa kerja, nggak bisa ngurus anak. Jadi dokter mata itu guru saya, kebetulan dia fighting sekali sama pasiennya. Jadi sebisa mungkin bantu pasien ini. Itu sampai 8 kali laser. Coba bayangin ya. Ada juga yang dioperasi, ya, ada yang dioperasi. Nah, ini jadi susah ya. Jadi kita tahu semua pasien gula itu sangat takut operasi karena habis operasi aja lukanya susah sembuh. Ya, takut loh pasien gula itu kalau operasi, ya kita tahu semua dok nanti habis operasi nggak bisa nutup lukanya, nanti infeksi, nanti jadi busuk. Nah, semua takut yang namanya gula ya. Tapi ya selama dipantau sama dokter yang kompeten, saya rasa nggak perlu takut ya, karena tentu di bidang yang pengalaman sudah tinggi kan kita sangat berpengalaman ya untuk bantu pasien-pasien kita. Ya gitu Agatha. Ya, oke dok, makasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eko, ini menarik dok. Dok, apakah obat-obatan tradisional bisa diminum, misalnya rebusan daun salam? Bagaimana secara kedokteran bisa dipertanggungjawabkan? Oh ya, selamat siang Pak Eko ya. Ini lucu ada komentar Bu Renika. Next edukasi pasti jangan 1 jam dong. Ya, boleh nanti kita cari waktu ya. Ini setiap kali saya sesi presentasi nggak pernah ada waktunya yang kurang, selalu minta lebih ya. Karena memang ini kan panjang. Karena kan sharing nggak akan habis-habis dan banyak pengalaman ternyata di lapangan kan ya, kita tahu banyak pengalaman teman-teman sekali bisa saling sharing ya. Jadi memang ini edukasi ya, nanti minta teman diabetes buat lagi sesi lainnya. Ya. Nah ini ditampung Ibu. Ya boleh nanti kita buat 2-3 bulan sekali lah ya kita buat ya. Nah ini obat tradisional ya, obat tradisional itu ya sebenarnya tidak salah ya, nggak ada salahnya ya. Yang penting dia sudah melewati banyak penelitian ya. Kita tahu ada penelitian obat tradisional yang sudah terstandarisasi oleh Badan POM ya, itu herbal yang bisa digunakan ya. Tapi sampai saat ini ya, sekarang ini banyak di lapangannya. Sampai saat ini obat herbal tidak bisa ya, sekali lagi tidak bisa menggantikan obat dokter. Artinya boleh untuk sebagai pendamping ya, dokter kasih obat, suplemen minum, misalnya herbal minum, tapi izin ke dokternya, izin ya. Yang ada apa di lapangan? Yang ada kejadiannya adalah dia minum herbal, obat dokter di stop, ya. 1-2 bulan kemudian ketemu lagi di UGD. Oh, gulanya 800, 900. Ibu kemana aja? Ya saya nggak minum obatnya dok. Saya ganti ini herbal ke tetangga kasih. Nah, kayak gitu tuh jadinya, ya.
Jadi jangan sekali-sekali menggantikan obat herbal dengan obat dokter, jangan ya, kecuali izin dokternya ya. Dan saya yakin pasti nggak akan izinin. Tapi sebagai pendamping boleh, ya. Sebagai pendamping nggak apa-apa, ya, karena basically adalah obat herbal tidak bentrok dengan obat diabetes, ya. Nah, kalau teman-teman di sini ada diabetes, yang banyak yang diabetes ya, itu ada obat namanya metformin, ya. Metformin itu hampir semua orang diabetes tipe 2 itu dapat. Itu adalah herbal. Itu dari tumbuhan galega namanya. Jadi obat diabetes ini banyak dari herbal ya. Jadi jangan takut dengan obat-obat yang dianggap kimia sintetik ya. Ini obat dipakai di seluruh dunia, udah lewat dari 1 abad ya, umurnya lebih tinggi dari kita ya, 100 tahun lebih itu obat beredar. Nah, jadi sudah melewati banyak uji klinis yang sangat ini pakem sekali ya. Dan banyak kan obat kita memang dari tumbuh-tumbuhan. Jadi bisa ya. Kalau kayak daun salam gini nggak apa-apa, boleh ya daun salam ya. Tapi ya tentu obat dokter jangan ditinggalkan ya, gitu. Oke, Agatha. Oke. Ya. Jadi tadi intinya sebetulnya tidak masalah sebagai pendamping ya dok ya. Dan ya, sudah izin nama dokternya ya, izin nama dokternya secara BPOM. Ya. Oke, itu yang paling penting ya, harus izin dengan dokternya. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebagai penutup, Dok. Tadi pertanyaannya menarik juga. Jadi ini dari Ibu Zulmastri. Apakah pengukuran alat tes gula darah dapat dipercaya 100%? Karena saya ada 2 buah dan sering berbeda nilainya. Nah, ini juga menarik nih, ya. Menarik sekali dan memang saya rasa ini relevan, ya. Sangat update sekali. Jadi, nah, ini alat cek gula, ya, tentu beda-beda, ya. Beda-beda. Maka itu kita, kalau saya di rumah sakit tentu saya pakai patokannya rumah sakit punya, ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya ya di kalibrasinya sebenarnya, kalibrasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya alat cek gula, ya, itu kan mereknya banyak tuh, ya merek banyak ya. Sejauh ini yang saya pakai, yang saya percayai akurat itu adalah yang dari GlucoDR atau AkuCek, ya. 2 itu yang sangat saya pegang sampai saat ini, ya. Jadi kalau yang merek lain, ya biasanya akurasinya agak-agak miring tuh. Nah, bedanya di mana? Ini merek yang dipakai di rumah sakit, ya. Karena saya udah banyak muter lebih dari 10 rumah sakit, ya. Jadi tahu lah mana yang kualitinya bagus, ya, best quality. Nah, itu kenapa beda? Beda di kalibrasi, ya, kalibrasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya alat cek gula, ya, paling lama setahun sekali itu harus kalibrasi. Bawa ke toko waktu beli, minta kalibrasi di situ, ya. Mereka bisa ngatur. Kalibrasi itu artinya apa? Kalibrasi itu artinya waktu Ibu cek gula di jari, cetek gitu ya, atau Bapak ya, cetek gula di jari, itu harus sama dengan waktu diambil darah langsung suntikan di tangan. Kita kalau cek darah, cek kolesterol, kan disuntik kan? Ambil pakai jarum kan? Ya, ambil darah, kolesterol, ya, ginjal, asam urat itu kan pakai jarum di pena, ya, di tangan. Nah, itu harus sama dengan yang di jari. Ya, perbedaannya hanya nggak boleh lewat dari 20. Ya, 10-20 masih reasonable, tapi lewat dari 20 sudah tidak bisa. Itu namanya udah ngaco alatnya ya. Nah, bahkan tangan kanan, tangan kiri aja bisa beda di saat yang sama, satu alat. Ya, cetek sini 200, cetek sini 300, udah ngaco. Ya, padahal harusnya sama lah, waktu yang sama, badan kita badan yang sama, darah yang sama, ya, masa tangan kiri kanan beda. Nah, itu cara gampang untuk melihat kalibrasi, ya, di situ, ya. Atau gini, paling gampang pasien saya waktu rumah sakit bilang, waktu kontrol ke saya bawa alat cek gulanya. Jadi waktu dia cek gula, pakai dia punya, saya pakai rumah sakit punya, bandingkan, ya. Nah, itu bisa kelihatan tuh, ya. Jadi seperti itu, ya. Memang beda-beda, ya. Jadi ya, itu kadang-kadang menyusahkan. Nah, makanya itu supaya karena beda-beda ini menjadikan tidak bisa dipercaya. Ya, bukan bisa percaya sih, jadinya agak ragu ya dengan akurat nggak sih. Nah, tapi ya HbA1c itu tidak pernah salah, itu makanya. Ya, artinya gini, kok saya periksa gula bagus terus 100 ya, gula puasa habis makan 2 jam puasa 100-an, habis makan 2 jam 150-an, kan nggak tinggi tuh. Kok HbA1c-nya 10 dok? Nah, nggak mungkin ya, itu nggak mungkin itu. Karena dokter udah tahu gula puasa berapa, habis makan berapa, HbA1c berapa, itu ada 3 rumus yang berkaitan. Ya. Jadi kalau Bapak nggak pernah ada angka 200, atau Ibu ya, nggak pernah ada angka di atas 200, gula puasa habis makan 2 jam, HbA1c nggak mungkin
ya di atas 7,5 tuh nggak mungkin, pasti di bawah 7,5. Kalau hasil angkanya keluar di lab darah, ya ternyata hasilnya 8, 9, 10, itu artinya gulanya 300-an tiap hari. Ya, nah itu mungkin alatnya salah. Oke. Iya, jadi HB2C nggak pernah salah, tapi alat cek gula yang di rumah, nah ini bisa salah, ya. Atau dok saya bagus terus nih cek gulanya ya, gulanya bagus terus pagi doang dicek, pas siang sore 300 500 ya. Nah bagusnya di pagi, siang sorenya nggak diperiksa. Yang tahu itu dokter yang tahu, ya. Jadi HB2C nggak bisa bohong. Makanya itu kenapa itu jadi patokan komplikasi. Ya, apapun gula ibu bapak bilang bagus, selama HB2C di bawah 7%, ya, di atas 7%, itu dibilang jelek artinya, ya. HB2C harus di bawah 7. Ya, itu udah angka udah mati di seluruh dunia dipakai yang sama kayak gitu. Ya, di dokter di seluruh dunia sama pakai seperti itu. Oke, gitu Agatha ya. Ya. Mungkin tipsnya kalau punya alat gula darah sendiri di rumah gitu bisa ditanyain aja kali ya waktu konsultasi gitu, Dok ya. Sekalian dicek sama hasil lab ya, dibandingin ya. Tahu kira-kira alat ini sebenarnya akurat atau enggak gitu ya. Betul. Oke, itu mungkin menutup sesi kita hari ini ya, Dr. Indra. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Materinya sangat menarik, diskusinya sangat-sangat menarik juga. Sampai ada yang mau di-extend tadi waktunya. Udah extend nih, udah extend. Udah extend nih ya, 10 menit. Iya, udah extend. Oke. Ya paling sekian Bapak dan Ibu, kelas edukasi akan saya tutup. Oke. Kalau dari aku cukup segitu aja sih, Tik. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua yang misalnya pertanyaannya belum terjawab nih, Bapak Ibu jangan berkecil hati. Nanti Bapak Ibu bisa aja buka aplikasi Teman Diabetes. Langsung di sana kan kita punya forum dan Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan Bapak Ibu di sana lewat forum yang akan dijawab juga oleh dokter kita. Begitu. Gitu aja sih, Tik, dari aku, Tik. Oke. Kalau gitu kami tutup. Terima kasih Bapak dan Ibu partisipasinya, antusiasmenya. Terima kasih Dr. Indra. Ya, makasih sama-sama. Makasih banyak, Dok. Terima kasih Dr. Indra dan terima Ibu. kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dokter. Ya, sama.